Menjelang siang, denyut Pompei belum sepenuhnya menyala. Warga kota megah di kaki Gunung Vesuvius Italia itu masih terlelap sisa pesta semalam suntuk hari sebelumnya. Namun hari itu, 24 Agustus tahun 79 Masehi, penghuni Pompei yang masih asik di peraduan tersentak. Mata yang masih berat pun terpaksa terbuka ketika ranjang empuk bergetar hebat. Langit rumah ikut bergoyang. Belum ada semenit, mereka kembali dikagetkan suara gemuruh yang turun dari Gunung Vesuvius. Dalam sekejap, patung-patung besar dari perunggu berpose mesum, gedung teater, pemandian, arena gladiator, serta rumah bordil, landmark termasyhur kota itu, roboh. Kengerian itu sejatinya baru dimulai, saat mata mereka terbelalak melihat batu besar terlempar ke langit beserta lahar panas yang kemudian menghujam bumi. Semua itu muntahan isi perut Gunung Vesuvius yang tengah murka. Letusan itu berlangsung seharian tanpa ada peringatan serta jalan keluar. 20.000 orang penghuninya terjebak. Lahar panas yang berlimpah ruah memanggang Pompei, membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan. Kota yang berdiri di bawah pemerintahan Kaisar Romawi lenyap seketika. Terkubur lahar panas dan debu sedalam hingga 3 meter. Sejak itu, Pompei pun dilupakan orang. Hampir 2 milenium raib, Pompei secara tak sengaja ditemukan pada 1748. Kala itu sejumlah arkeolog mencari keberadaan artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, sebelah tenggara kota Napoli, Italia. Ketika itulah misteri hilangnya kota Pompei selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Bahkan lebih mengejutkan adalah artefak yang ditemukan tidak hanya berupa tembikar dan barang kuno, tetapi juga puluhan jasa dalam kondisi mengejutkan. Ajaib, jasad-jasad ditemukan dalam kondisi utuh, nyaris tanpa kerusakan. Kita bahkan bisa menyaksikan mimik wajah warga Pompei yang ketakutan saat menghadapi maut. Mayat-mayat dengan segala pose itu mengeras, membatu dan diawetkan oleh abu. Dari penemuan ini terungkap karakteristik penduduk kota yang kaya raya pada waktu itu. Kota itu ternyata mengumbar perzinahan. Bahkan bisa diyakini telah menjadi surga bagi kaum homoseksual. Pompei penuhi dengan lokasi perzinahan atau prostitusi yang menyebar di segala penjuru kota. Bahkan saking banyaknya hingga susah membedakan tempat pelacuran umum dan kawasan rumah biasa. Menurut ilmuwan dilansir Life Science, sebelum kota ini hancur terkubur, penduduk di waktu itu tidak menggubris tanda-tanda akan terjadinya letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Mereka tidak ambil pusing dengan gempa kecil dan besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air sebelumnya. Sementara anjing-anjing menggonggong sedih atas diamnya burung-burung. Penghancuran Pompei mirip dengan azab yang dialami kaum Nabi Lut alaihi salam, yaitu penduduk Sodom atau Sadum yang dikisahkan dalam Al-Quran. Dituturkan dalam Al-Quran, penduduk Sodom melakukan berbagai kejahatan yang tidak biasa dilakukan oleh penjahat manapun. Penduduk Sodom melakukan maksiat yang belum pernah ada di muka bumi sebelumnya. Mereka melakukan perbuatan homoseks di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat, sehingga merupakan suatu kebudayaan bagi penduduk Sodom. Dan ingatlah kisah Lut, ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan keji itu sedang kamu melihatnya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan mendatangi wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak dapat mengetahui akibat perbuatanmu." Quran Surat An-Naml ayat 54-55. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu,
dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang lalim. Quran Surat Hud ayat 82-83. Meski telah lenyap berabad-abad yang lalu, jejak kota Sodom ternyata masih dapat ditelusuri. Penelitian arkeologis mendapati kota Sodom terletak di tepi Laut Mati. Kota ini memanjang di antara perbatasan Israel-Yordania. Hancurnya Pompei dan Sodom menjadi bukti kebesaran Allah yang kelak menurunkan azab ke umatnya yang tidak beriman. Seperti yang tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi jika mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.